Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya? Sekali lagi saudara bisa lebih semangat. Ada haleluya? Puji nama Tuhan, berapa banyak yang bersuka cita pada hari Minggu pagi ini. Boleh lambaikan tangannya. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Kita bersuka hari ini merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena kemurahan Tuhan yang luar biasa besar dalam kehidupan kita. Amin. Kita sudah menikmati Tuhan, menikmati pribadi Tuhan, pujian, nyanyian kita sudah naikkan indah sekali saudara. Tiba saatnya, mari kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita fokus mau belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, judul pagi hari ini adalah membangun tubuh Kristus lewat nyanyian. Boleh katakan sama-sama, 1, 2, 3. Membangun tubuh Kristus lewat nyanyian. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan bernyanyi adalah sesuatu yang kita sangat suka sekali melakukannya saudara ya. Sekalipun mungkin hanya di kamar mandi saudara ya. Tapi kita semuanya suka bernyanyi saudara. Dan ada satu kebenaran yang luar biasa yang akan kita pelajari pada saat pagi hari ini. Nah saudara, seperti yang kita tahu, gereja kita beberapa minggu ini sedang membahas tentang pentingnya beribadah di hari Minggu saudara ya. Dan selama beberapa minggu kita sudah belajar cukup banyak tentang pentingnya beribadah di hari Minggu. Tujuannya adalah untuk meyakinkan Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk meyakinkan jemaat GPD Haleluya Rungkut Surabaya bahwa hari Minggu itu adalah hari yang penting saudara ya. Bagi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita sudah belajar di pertemuan pertama saudara tentang panggilan untuk menyembah. Bahwa di hari Minggu itu Tuhan memanggil dan mengundang kita. Jadi waktu kita ibadah saudara, itu bukan kita yang mengundang Tuhan, bukan saudara. Ya, tapi ibadah itu sebenarnya adalah Tuhan memanggil kita. Tuhan mengundang kita untuk menyembah Dia. Dan kita diciptakan untuk menyembah Tuhan saudara. Nah kemudian kita belajar apa lagi? Kita belajar bagaimana kita harus menghormati dan menguduskan hari Sabat. Tuhan sudah menghususkan hari ini bagi kita untuk beribadah. Kita harus beristirahat, datang ke gereja, mengucap syukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Itu penting saudara. Kemudian kita juga yang terakhir sudah belajar tentang salah satu elemen dalam ibadah. Yaitu apa? Perjamuan kudus. Jadi datang ibadah hari Minggu itu penting karena kita mau perjamuan kudus. Kita mau menerima tubuh dan darah Kristus. Itu bukan hanya sekedar simbol belaka saudara. Tapi kita percaya ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita itu mengambil persekutuan. Bagian bersekutu dengan Tuhan kita. Kita sehidangan dengan Tuhan. Kita mengingat pengorbanan Tuhan yang mati dan kemudian dibangkitkan bagi kita supaya kita diselamatkan. Jadi banyak sekali yang sudah kita pelajari saudara. Nah hari ini kita akan membahas satu elemen lagi dalam ibadah, saudara. Kita akan melihat kenapa ibadah hari Minggu itu penting dan jangan kita lewatkan ibadah hari Minggu adalah karena salah satu elemen dalam ibadah ini, yaitu apa? Pujian dan penyembahan. Amin, saudara. Nah, saya mau katakan begini, saudara. Nyanyian jemaat, pujian penyembahan itu bukan hanya sekedar lagu pengantar, saudara. Betul, saudara ya? Bukan hanya sekedar, ya karena saya mau nyanyi ya udah nyanyi. Bukan hanya sekedar itu saudara. Nyanyian jemaat juga bukan seperti kita itu datang ke gereja dan nonton konser musik di sini. Enggak saudara. Gereja ibadah itu bukan seperti itu. Kita tidak sedang menonton sebuah pertunjukan atau show di sini. Bukan saudara. Kita bukan sedang membeli tiket kemudian kita duduk dan nonton pertunjukan. Itu bukan ibadah saudara. Nyanyian jemaat punya peran yang cukup signifikan di dalam ibadah. Lebih daripada itu saudara saya mau katakan, nyanyian jemaat, pujian yang tadi kita nyanyi selama 40 menit, punya peran yang cukup signifikan untuk pembangunan iman kita. Kita akan belajar kebenaran ini saudara. Makanya saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih dari sekedar lagu, nyanyian jemaat adalah sarana yang Allah gunakan untuk pertumbuhan iman kita sebenarnya. Jadi nyanyian Kidung Agung yang tadi kita nyanyikan, itu bukan hanya karena, oh ya
sambil nunggu khotbah, ayo kita nyanyi aja dulu lah. Bukan begitu saudara. Nyanyian jemaat adalah sarana yang Allah gunakan untuk pertumbuhan iman jemaat. Makanya kita harus nyanyi dengan segenap hati saudara. Amin saudara. Mari kita baca ayat pokok kita pada saat pagi hari ini. Kolose 3 ayat 16-17. Kalau tidak keberatan mari kita kembali berdiri saudara. Kita mau menghormati kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang nyaring saudara ya. Demikian bunyi firman Tuhan 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan, silakan duduk saudara, diberkatilah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah saudara, kalau kita perhatikan gereja zaman modern saudara ya, kalau kita boleh jujur katakan saudara ya, coba kita tanyakan dalam hati kita, apa kira-kira salah satu permasalahan terbesar gereja modern saudara? Coba kita renungkan, apa salah satu permasalahan terbesar gereja modern? Nah kalau kita perhatikan saudara, salah satu permasalahan terbesar gereja modern adalah seringkali banyak gereja itu terlalu individualistik. Individualistik itu ya cuman aku aja, aku gak mikirin orang lain. Yang penting aku. Ya. Dan hal ini terlihat dari mana? Cukup banyak ya orang-orang yang datang ibadah. Mereka datang beribadah bersama-sama, tapi kita gak kenal satu sama lain. Coba lihat kanan kirinya saudara, kenalkah? Kalau belum silakan kenalan saudara ya. Mungkin ada yang baru datang, kenalan saudara. Karena yang namanya kekristenan itu sifatnya komunal, bukan sendiri-sendiri. Bukan datang nonton konser sendirian terus pulang ke rumah, bukan. Itu bukan ibadah Kristen saudara. Tapi hal ini terjadi di kota-kota besar apalagi saudara ya. Saya pernah dengar cerita di kota besar lah ya. Orang masuk lift mau ibadah, ya udah diam-diaman, gak kenal. Padahal satu gereja saudara, tapi gak kenal. Ya, nah inilah permasalahan, salah satu permasalahan terbesar gereja zaman sekarang. Terlalu individualistik. Bahkan saya pernah waktu baca Instagram saudara ya, komen-komen orang. Dia bilang begini, oh ya ada tuh satu gereja yang cocok untuk orang introvert. Kenapa? Karena gerejanya saking besarnya, gak kenal satu sama lain, datang ibadah pulang. Nah cocok itu bagi orang yang pendiam, jadi gak ditanya-tanyain rumahnya di mana, tinggalnya di mana saudara ya. Cocok datang berdoa pulang, udah. Cocok untuk orang introvert katanya. Nah ini permasalahan terbesar kita saudara. Sekalipun ada keakraban, sifatnya seringkali hanya di permukaan saja. Tidak pernah menyentuh spiritualitas kita keakrabannya. Hanya sekedar di permukaan, contoh kayak tadi yang kita lakukan. Silakan beli salam satu dengan yang lain. Wah, yang pendiam kan kayak keringet dingin saudara, aduh males nih salaman. Karena gak kenal saudara. Ya, bukan itu sesuatu yang salah, saya juga melakukannya. Kalau saya WL, saya juga pasti gitu saudara ya. Beri salam satu dengan yang lain. Supaya kita ya saling kenal satu dengan yang lain. Supaya kita lebih dekat satu dengan yang lain. Tapi lewat ayat pokok yang kita baca saudara, ada sesuatu yang menarik di sini. Alkitab mengajarkan ada cara yang sangat baik. Di mana kita bisa saling melayani. Dan iman kita bisa saling bertumbuh. Yaitu saling membangun melalui nyanyian saudara. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Dan ini diajarkan oleh firman Tuhan saudara. Makanya tadi saya katakan nyanyian jemaat bukan hanya sekedar nyanyian. Tapi melaluinya kita bisa saling bertumbuh, kita bisa saling melayani. Itu lewat pujian saudara. Jadi sekali lagi nyanyian di gereja bukan hanya sekedar pengisi kekosongan supaya rundownnya itu ada. Oh ya sebelum firman nyanyi dulu deh sambil nunggu yang lain. Bukan begitu saudara. Daripada nganggur ayo kita nyanyi deh. Enggak, nyanyian di dalam jemaat, nyanyian jemaat di dalam sebuah ibadah itu ada fungsinya saudara. Sementara kita menaikkan pujian,
Sementara kita mengangkat tangan, sementara kita memperkatakan tiap lirik lagunya dengan segenap hati, saudara, di saat yang sama ada orang di sekitar kita yang imannya dibangun, saudara. Makanya kalau nyanyi harus keras, saudara, kedengeran. Supaya apa? Bisa memberkati orang di sekitarnya, saudara. Ada amin, saudara? Jadi yang nyanyinya kurang keras nanti disenggol, saudara ya, nyanyi. Saya pengen diberkati, nyanyi gitu. Jangan diam, saudara. Karena kita mengambil bagian di dalam sebuah ibadah. Ingat, kita tidak sedang menonton sebuah pertunjukan, saudara. Kita sedang beribadah. Nah, jadi kita akan melihat pentingnya nyanyian jemaat dalam membangun iman. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat pokok kita, Kolose 3 ayat 16 ya. Di situ dikatakan apa? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kalau kita perhatikan tulisannya Rasul Paulus ini, saudara, ada satu perintah utama di sini. Apa itu perintahnya? Yang saya tebelin, saudara. Perintahnya adalah, kalimat utamanya adalah, hendaklah perkataan Kristus diam, tinggal dengan segala kekayaannya di antara kita. Itu adalah kalimat utamanya, itu adalah perintah utamanya. Jadi biar perkataan Kristus ini, berita tentang Kristus, diam di tengah-tengah kita. Kemudian dilanjutkan dengan anak kalimat di bawahnya, saudara. Nah, kalau kita belajar sedikit tentang teks ini, saudara, di beberapa terjemahan lain, khususnya bahasa Inggris, saudara ya, English version, itu susunannya agak berbeda. Dia itu bilangnya begini, saudara, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kamu melalui pengajaran dan lagu yang dinyanyikan, saudara. Menarik, ya, menarik sekali. Hendaklah perkataan Kristus diam di tengah kita melalui pengajaran yang dinyanyikan, saudara. Nah, versi terjemahan sederhana Indonesia itu jauh lebih jelas. Kita baca sama-sama, saudara ya. Kolose 3 ayat 16, 2-3. Biarlah ajaran Kristus terus memimpin kehidupanmu dan bertumbuh dengan subur di dalam hatimu, supaya kalian saling mengajar dan menasihati dengan hikmat. Perhatikan, salah satu cara untuk melakukan itu adalah dengan menyanyikan lagu-lagu dari kitab Mazmur maupun lagu rohani yang lain. Biarlah hatimu selalu penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, saudara, nyanyian bukan hanya sekedar nyanyian, saudara. Salah satu caranya supaya perkataan Kristus diam di tengah kita adalah melalui nyanyian, saudara. Menarik sekali. Kita kalau belajar kebenaran hal ini, kita nggak akan setengah-setengah lagi waktu kita nyanyi, saudara. Ya, menarik sekali. Nah, mudahnya membaca ayat ini tuh begini, saudara. Bagaimana caranya supaya perkataan Kristus diam di tengah kita ketika ibadah, saudara ya? Bagaimana caranya? Dengan cara saling mengajar dan menegur melalui nyanyian, saudara. Dari sini kita belajar satu kebenaran, saudara. Ternyata nyanyian rohani itu bisa digunakan untuk mengajar firman Tuhan, saudara. Jadi mengajar firman Tuhan tidak melulu hanya lewat khotbah ternyata. Ternyata lewat nyanyian rohani pun kita bisa menerima firman Tuhan. Kita diajar kebenaran firman Tuhan. Kita belajar tentang karakter Allah yang setia, yang baik, yang luar biasa. Itu ternyata bisa lewat nyanyian rohani, saudara. Dan di perjanjian lama pun kita melihatnya, saudara. Allah berkali-kali bilang sama Musa, ajarin bangsa Israel tentang perbuatan-perbuatanku. Kemudian apa? Kita melihat ada sebuah lagu di sana. Ada sebuah nyanyian kemenangan. Ketika Tuhan melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Ketika mereka melewati laut yang terbelah. Di situ mereka menyanyikan perbuatan Allah yang besar. Itu lewat apa? Lewat nyanyian, saudara. Di sini ada guru sekolah minggu, mungkin lagi pada di atas, saudara ya. Anak-anak sekolah minggu itu biasanya diajarin ayat firman Tuhan kebenaran lewat apa, saudara? Lewat nyanyian, saudara. Karena apa? Lebih mudah menghafalnya. Betul, saudara ya? Contoh buah-buah roh, itu ada lagunya, saudara.
Saya nggak tahu sudah nyanyiin ini berapa kali di sini saudara ya. Kasih sukacita. Kalau dihafal biasa kita malah nggak hafal saudara. Tapi kalau lewat lagu kita jadi hafal. Anak saya Zoe juga dia tahu 12 murid Yesus. Ada yang hafal 12 murid Yesus? Zoe tahu saudara. Dia hafal. Kenapa? Karena dia suka lagunya. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas. Kalau Zoe bilangnya, tolong mas. Tolong mas. Siapa yang ditolong? Tapi dia hafal. Yakobus anak Alfeus. 12-12nya dia hafal saudara. Belum tentu kita hafal kan. Itu lewat apa? Lewat nyanyian saudara. Kita diajar kebenaran firman Tuhan. Nyanyian bukan sekedar nyanyian saudara. Dan lewat nyanyian rohani. Itu bisa digunakan untuk saling membangun iman saudara. Jadi firman sekali lagi bukan hanya diajar ketika khotbah saja saudara. Satu elemen penting dalam ibadah bukan hanya khotbah saja. Satu-satunya elemen penting dalam ibadah itu khotbah. Bukan saudara. Semua elemen dalam ibadah itu penting termasuk nyanyian saudara. Makanya saya mau katakan begini saudara. Ketika kita bernyanyi di gereja, tadi barusan kita nyanyi betapa dahsyat Engkau Tuhan. Ketika kita bernyanyi di gereja mengangkat suara kita bukan hanya sedang bernyanyi bagi Tuhan, tapi kita juga sedang bernyanyi bagi sesama. Amin saudara. Jadi ketika kita duduk di depan di atas, kita sedang bernyanyi bagi orang di kanan kiri kita. Supaya apa? Supaya iman mereka dibangun saudara. Sekali lagi, bernyanyilah dengan segenap hati. Datanglah ke gereja. Kenapa? Karena ada seseorang di gereja yang perlu mendengar nyanyianmu, saudara. Yang ketika dia mendengar engkau bernyanyi, imannya dikuatkan. Ada seseorang yang imannya dikuatkan, dibangun ketika kita bernyanyi dengan segenap hati. Dan ini sejalan dengan apa yang Paulus ajarkan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-19 saudara. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ada amin saudara? Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Rasul Paulus di sini mengatakan begini, berkata-katalah saling membangunlah seorang kepada yang lain. Lewat apa? Lewat mazmur, lewat kidung pujian, lewat nyanyian rohani. Menarik saudara. Kita berkata-kata satu dengan yang lain, saling membangun dan menasihati lewat mazmur, saudara. Makanya kalau saudara baca kitab mazmur ada beberapa bagian itu yang kata gantinya itu berganti. Contoh saudara ya, mazmur berapa saya lupa. Bunyi ayatnya begini, dari manakah datangnya pertolonganku? Kulayangkan pandangku ke gunung-gunung, dari sanalah pertolonganku. Terus ayat selanjutnya apa? Ia tidak akan membiarkan kakimu berganti saudara. Dariku jadimu. Kenapa saudara? Karena ayat itu ditulis supaya jemaat bersaut-sautan saudara. Dari manakah datangnya pertolonganku? Dan kemudian bagian selanjutnya kita seperti sedang ngomong sama orang di sebelah kita. Dia gak akan membiarkan kamu. Indah bukan saudara? Bernyanyilah dengan segenap hati karena ada seseorang di ruangan ini yang imannya perlu dibangun lewat nyanyian kita saudara. Jadi penyembahan korporat, penyembahan bersama-sama begini hari Minggu saudara. Ternyata bisa berfungsi untuk mengajar firman saudara. Apa implikasinya saudara? Ya, terutama bagi pelayan saudara. Implikasinya adalah semua yang bertugas di ibadah hari Minggu itu semuanya adalah pelayan. Amin. Ya, pelayan-pelayan. Di sini juga kan ada yang sekarang jemaat tapi pelayan juga saudara ya. Semua yang bertugas di ibadah hari Minggu adalah pelayan. Pelayan siapa? Pelayan Tuhan yang terutama. Saya perhatikan. Tapi juga pelayan jemaat. Kita yang melayani hari Minggu adalah pelayan jemaat saudara. Artinya di dalam sebuah pujian dan nyanyian, ini untuk yang di sini saudara ya. Kita harus memikirkan jemaat karena kita bukan sedang konser saudara.
Kita bukan mikirin diri kita sendiri supaya terlihat bagus dan cantik dan keren dan megah. Tapi jemaat gak dilibatkan. Kita bukan sedang nonton konser, saudara. Ya, kita harus mikirin jemaat karena kita adalah pelayan jemaat, saudara. Contoh simpelnya, saudara ya, untuk WL. Saya WL juga, saudara. Dalam milih lagu, nyanyiin lagu, jangan ambil nada terlalu tinggi. Betul saudara, ada amin. Yang tersiksa nada tinggi, ada amin, ada haleluya. Kekuatan di jiwa, aduh terlalu rendah. Set, gini kan. Kerendahan. Kekuatan di jiwaku. Keren kan. Terus masuk refnya. Mengiringmu seumur. Wah, yang di atas kelihatan keren. Tapi di bawah ada lengkingan-lengkingan, ini suara apa? Karena ketinggian, mengiringmu seumur hidup. Yang tersiksa, angkat tangannya. Yang tersiksa dengan nada-nada tinggi, saudara angkat tangannya. Masuk, gak bisa nyanyi, ketinggian. Di sini yang keren, tapi di bawah ada suara decitan-decitan. Ada suara, ini apa ini, feedback mic atau apa ini? Jemaat bukan penonton, amin saudara. Jemaat kita semua adalah pelayan, kita sedang bernyanyi bagi Tuhan dan juga sesama saudara. Jangan juga ambil nada terlalu tinggi sampai WL-nya sendiri gak bisa nyanyi. Saudara. Jemaat sembah Tuhan, jemaat nyanyikan pujian ini. Padahal dianya terlalu tinggi saudara ya. Masuk jemaat. Pikir aku singar nyanyikan. Dia nyembah Tuhan saudara ya, kelihatannya luar biasa. Padahal dia lupa liriknya mungkin. Enak jadi WL saudara ya. Tinggal angkat tangan aja. Itu yang terjadi. Nah kita harus perhatikan. Kemudian perhatikan pemilihan lagu. Sesi 1 itu orang-orangnya beda sama sesi 3, betul? Sesi 1 yang ibadahnya pagi-pagi benar, pagi-pagi buta saudara. Itu biasanya isinya orang-orang tua, saudara. Perhatikan lagu yang kita pilih. Bisa nggak dinyanyiin sama jemaat, saudara? Amin. Jangan lagu baru semua yang kita nggak tahu. Kita nggak bisa menyanyikannya, saudara. Kita nggak bisa membangun iman orang dengan lagu yang tidak bisa kita kuasai, saudara. Lagu bahasa Inggris harus ada terjemahannya. Makanya saya selalu bilang harus ada terjemahannya. Supaya apa? Supaya ketika kita nyanyi, kita ngerti makna yang kita nyanyikan, saudara ya. Betul ya saudara ya? Kalau kita nyanyi tapi nggak ngerti maknanya, memberkati nggak? Pasti nggak memberkati, orang kita nggak ngerti artinya, saudara ya. Nah ada satu cerita lucu saudara ya. Ini waktu itu saya yang WL. Dan dari situ saya belajar saudara ya. Waktu itu saya di ibadah 1, saya bawain lagu bahasa Inggris saudara. Wah, biar belajar jemaat. Saudara tahu lagunya Hillsong? What a beautiful name it is. Kemudian jemaat ini datang sama saya. Lagunya bagus, tapi saya nggak bisa nyanyinya. What a beautiful name it is. What a beautiful. Saya bertobat waktu itu. Semenjak itu saya nyanyi lagu itu pakai versi bahasa Indonesia saudara. Sungguh indah namamu. Nah itu kan lebih bisa dimengerti betul ya. Gara-gara jemaat ini saudara. Saya ngerasa bersalah. Bagus lagunya enak. What a beautiful name it is. Susah kan ngomongnya kan cepet kan. What a beautiful name it is. Itu perlu kita pikirkan saudara. Perhatikan aransemen dan temponya. Setuju saudara? Yang sudah berusia, wah setuju. Apalagi lagu-lagu Mars, ada pertemuan di. Tolong perhatikan apakah jemaat sanggup mengikuti temponya. Apalagi yang udah berusia saudara, sanggup gak ngikutin temponya. Pertemuan yang di atas semangat, yang di bawah nyari oksigen saudara. Sesak napas nyanyinya, gak bisa. Bersorak-sorai, apalagi yang tamborin, wah capek kan. Tetap harus senyum sekalipun lelah saudara. Kalau lihat tamborin di depan kan sampai keringetan, tapi tetap harus senyum saudara. Capek ya. Jadi perhatikan hal-hal ini, perhatikan. Sekali lagi saudara, jemaat bukan penonton, amin. Mereka ikut berpartisipasi dalam pelayanan, yaitu lewat nyanyian saudara. Dan kalau kita lihat belajar sejarah gereja sedikit saudara,
model ibadah Kristen itu sifatnya selalu komunal. Selalu pujian tuh bersama-sama. Makanya di beberapa gereja yang tradisional, saudara, sampai sekarang itu mereka nggak ada orang di depan gitu. Kayak cuman di bawah aja, cuman di atas tuh cuman piano. Kenapa? Karena pelayannya adalah kita semua yang nyanyi buat Tuhan, nyanyi buat sesama. Ya, jadi hal ini perlu diperhatikan. Nah kemudian saudara, kalau kita kembali ke ayat pokok kita, ada beberapa perkataan yang akan kita lihat dan soroti, saudara ya. Di sini dikatakan begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu. Nah, apa yang dimaksud dengan perkataan Kristus di sini? Perkataan Kristus di sini bukan hanya kata-katanya Tuhan Yesus gitu secara langsung. Bukan hanya itu, saudara. Ya. Tapi perkataan Kristus di sini adalah firman tentang Kristus. Perkataan Kristus di sini adalah proklamasi dari Injil Kristus. Perkataan Kristus di sini adalah karya-karya Kristus yang Tuhan sudah perbuat, kematiannya, kebangkitannya, kasih setianya, semuanya tentang Kristus. Ini adalah tentang Injil yang dideklarasikan, Injil yang diproklamasikan. Sehingga kita belajar apa, saudara? Semua nyanyian di gereja seharusnya pusatnya adalah Allah, pusatnya adalah Kristus dan karya-karyanya. Ada amin, saudara? Seharusnya ibadah di gereja begitu, saudara. Zaman sekarang cukup banyak gereja yang tidak menyanyikan Kristus lagi. Liriknya hanya tentang diri sendiri, tentang motivasi. Semuanya tentang motivasi, khotbahnya tentang motivasi, saudara. Sehingga ketika orang datang, dia bingung. Saya lagi ada di gereja atau saya lagi ada di seminar bisnis, saudara. Karena nggak ada Kristusnya. Nggak ada bedanya kita kumpul di sini dengan seminar itu hampir nggak ada bedanya, saudara. Nah, saya mau katakan, saudara, kalau yang diberikan hanya kalimat motivasi, motivasi itu tidak salah, saudara, itu baik, apalagi yang positif, saudara ya. Tapi dalam konteks bergereja, Kristus harus menjadi pusat, Kristus harus diberitakan, saudara. Nah, kalau semuanya hanya tentang motivasi, tentang diri sendiri, saya mau katakan dunia tidak butuh gereja. Dunia butuhnya motivator, saudara, berarti. Ya. Nah, apa yang gereja bisa berikan yang dunia tidak bisa berikan? Kira-kira apa yang kita miliki tapi dunia tidak miliki? Apa, saudara? Pribadi Tuhan Yesus, saudara. Betul, saudara ya? Ini yang membedakan ibadah Kristen dengan pertemuan-pertemuan yang lain. Dalam ibadah Kristen, Yesuslah yang menjadi pusatnya, saudara. Kalau kita ke gereja hanya mau mendengar motivasi, ya kita nggak perlu ke gereja, saudara. Kita lihat aja YouTube, banyak motivasi-motivasi, saudara. Kita datang aja ke seminar-seminar, di situ kita akan termotivasi. Tapi kalau kita pergi ke gereja, kita mau mendengar Kristus, kita mau menyanyikan Kristus, kita mau mengecap Kristus. Amin, saudara. Itulah alasan kita datang ke gereja. Itu artinya perkataan Kristus, saudara. Yang kedua, saudara, nah di sini dikatakan begini. Ini seorang penulis lagu, ya. Kalau saudara tahu lagunya, I'm coming back to the heart. Dia yang nyiptain, saudara. Dia bilang begini, kita menyembah Allah yang ingin dikenal karena siapa dirinya. Jadi Allah itu ingin dikenal, dia itu Allah yang setia, dia itu Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang besar. Dan salah satu kita mengenal karakter Allah adalah lewat nyanyian, saudara. Makanya nyanyian semuanya harus berpusat kepada Allah, saudara. Kemudian, saudara, dikatakan di sini begini, saudara. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Nah, kata diam di sini, saudara, itu berarti bukan hanya sekedar numpang, dia datang terus pergi lagi, bukan. Tapi kata diam di sini berarti tinggal secara permanen, bukan hanya numpang lewat, saudara. Diam di sini adalah bertabernakel, berdiam. Ya, hendaklah perkataan Kristus tinggal secara permanen di tengah-tengah kamu. Terus menerus. Jadi yang namanya ibadah di dalam gereja, ibadah Kristen, semua elemen ibadahnya, khotbah, pembacaan firman, lagu, saudara ya.
Itu bukan, oh minggu ini tentang Yesus, nanti minggu depan tentang diri sendiri. Itu bukan begitu, saudara. Ingat, ini diam terus menerus. Artinya, saudara, setiap minggu berita tentang Kristus itu harus dikumandangkan. Setiap minggu karakter-karakter Allah itu harus diproklamasikan lewat apa? Lewat pujian, lewat pembacaan firman, lewat khotbah, harus terus menerus. Karena perkataan berita tentang Kristus ini diam di antara kita, saudara. Kenapa ini penting, saudara? Roma 1 ayat 16, mari kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, saudara. Saudara rindu mengalami kekuatan Allah? Kalau saya tanya pasti semuanya angkat tangan. Saudara rindu mengalami kuasa Allah? Maka Injil adalah jawabannya. Berita tentang Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga adalah berita terbaik yang penuh dengan kuasa yang akan menyelamatkan kita, saudara. Makanya saya mau katakan, jika Injil Kristus terus digaungkan, terus diberitakan, terus dikumandangkan, maka gereja pasti akan melihat dan mengalami kekuatan Allah yang mengubahkan dan menyelamatkan. Injil Kristuslah kekuatan kita, saudara. Kita tidak berubah hanya sekedar dimotivasi. Kita perlu mendengar Injil, saudara. Coba kita baca Roma 10 ayat 17. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Iman tidak timbul dari kita mendengar gosip. Iman tidak timbul dari kita mendengar sesuatu yang buruk dari orang lain, saudara. Tapi iman hanya akan timbul melalui pendengaran kita akan firman Kristus. Saya tulis begini, jika firman Kristus bisa membangkitkan iman, bisa menimbulkan iman, dan salah satu cara firman Kristus bisa kita dengar adalah lewat nyanyian dan pujian, betapa pentingnya pujian di dalam sebuah ibadah. Amin, saudara. Seringkali ada orang Kristen tuh gini, saudara. Gak apa-apa nanti aja berangkatnya, masih pujian. Kayak pujian tuh cuman pemanasan. Enggak, saudara. Datanglah dari awal. Amin, saudara. Nikmatilah pujian, layanilah sesama dengan nyanyian kita. Jadi kita datang ke gereja bukan hanya dilayani, tapi kita juga melayani sesama kita dengan cara apa? Dengan cara bernyanyi bagi mereka sehingga iman mereka dibangkitkan. Betapa pentingnya pujian di dalam sebuah ibadah. Ketika kita dengan segenap hati mengangkat iman kita, ketika kita dengan segenap hati mengangkat suara kita bagi Tuhan dan bagi sesama, ketika kita bernyanyi dengan segenap hati kita. Dan firman Kristus dinyanyikan lewat pujian itu, perhatikan. Ketika ada orang lain yang mendengarnya, ada hati yang bertobat. Ketika pujian dinyanyikan, yang susah dihiburkan. Ketika pujian dinaikkan, yang takut mendapatkan pengharapan, saudara. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia. Yang dengar tuh gini, iya ya kan saya punya Tuhan. Lewat apa imannya dibangkitkan? Lewat nyanyian kita, saudara. Di saat badai kita yang tadinya datang penuh khawatir, takut, tapi waktu dengar orang di sebelah kita nyanyi, sekalipun mungkin agak fales sedikit, saudara ya. Waktu kita dengar di sebelah kita nyanyi, di saat badai bergelora, ku akan, iya ya, saya kan punya Allah. Itu pentingnya datang ke gereja, saudara. Makanya saya selalu bilang, mereka yang sedang lemah, letih, lesu, sedang sakit, datang ke gereja. Karena iman kita pasti akan dibangkitkan. Jangan hanya berpikir yang penting hanya khotbah. Bukan, saudara. Pujian juga penting, bahkan kalau kita perhatikan porsi pujian penyembahan tadi itu hampir sama dengan khotbah. Tadi 40 menit kurang lebih kita nyanyi. Itu hampir sama dengan khotbah, 45 menit, 50 menit, saudara ya.
Porsinya hampir sama dengan khotbah, makanya saya mau katakan pujian, nyanyian jemaat adalah khotbah yang dinyanyikan. Dan kalau yang kita nyanyikan itu berpusat kepada kebenaran firman, maka lagu itu besar kuasanya, saudara. Itu akan mengubahkan kita, saudara. Ada amin, saudara? Saya kasih kutipan komentar tentang ayat ini, saudara ya, seorang teolog. Dia bilang begini, kata diam dengan segala kekayaannya, itu bukan berarti, bukan sesuatu yang dangkal atau lewat begitu saja. Maksudnya berita Injil Kristus. Tetapi berupa perenungan yang dalam dan tajam sehingga pesan tersebut memiliki kekuatan yang dapat mengubah kehidupan jemaat, saudara. Perkataan atau proklamasi karya Kristus di tengah-tengah ibadah dan kita nyanyikan, ketika itu dikumandangkan, saudara, hal itu memiliki kuasa untuk mengubahkan, saudara. Jadi beritakanlah Injil. Nyanyikanlah Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nyanyikanlah tentang Tuhan, kematian, kebangkitannya, itu memiliki kuasa, saudara. Amin, saudara. Makanya saya berani katakan begini, saudara. Kita tidak butuh pengkhotbah yang lucu sebenarnya. Amin, saudara. Ya. Tapi kita perlu pengkhotbah yang memberitakan Injil dengan jelas, saudara. Saya bahkan berani bilang, lebih baik pengkhotbah yang mengkhotbahkan Injil tapi tidak lucu, daripada pengkhotbah yang lucu tapi tidak memberitakan Injil. Karena gak ada kuasanya, saudara gak akan berubah. Karena gak ada Injilnya, gak ada kekuatan Allah yang mengubahkan itu, saudara. Makanya kalau kita hanya butuh hiburan, jangan ke gereja. Di tempat lain lebih menghibur, saudara. Betul, saudara ya. Lebih lucu. Kalau kita nyari yang lucu-lucu, kita nonton stand up komedi, saudara. Raditya Dika, saudara ya. Itu lebih lucu, saudara. Tapi yang kita mau dengar ketika kita datang ke gereja, kita mau menatap keindahan Kristus. Kita mau mengecap Kristus. Itulah yang akan mengubahkan kita. Perhatikan Mazmur 22 ayat 4, saudara. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian. Tahu ada pujiannya ini, saudara. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, dibilang apa? Kuasanya mengalir, dengan dahsyatnya ada kuasa dalam pujian. Ketika firman dinyanyikan, ada kuasa yang mengalir. Kenapa, saudara? Karena Allah sedang berdiam di atas pujian kita. Satu kesaksian nyata teman saya sendiri, saudara, dan ini terjadi di gereja kita. Udah lama, berapa tahun lalu saya lupa. Waktu itu dia datang ke gereja dan waktu itu pemuda remaja ada acara praise and worship. Dulu sering praise and worship, 12 lagu kayak satu album gitu, saudara ya. Waktu dia datang ke gereja telinganya sakit, saudara. Ya kayak agak-agak sakit, ngedengung gitu. Kemudian setelah ibadah itu selesai, saudara, dia datang sama saya. Telingaku yang sakit sembuh. Amin, saudara. Kenapa? Ada kuasa di dalam pujian, saudara. Bernyanyilah dengan segenap hati, saudara, ketika kita datang ke gereja. Siapa tahu ada iman yang dibangkitkan. Siapa tahu yang sakit bisa disembuhkan. Karena lewat pujian, saudara. Terakhir, implikasi praktisnya, ya. 1, dalam ibadah selain fokus kepada Tuhan, kita juga fokus melayani sesama. Jadi ternyata ibadah itu bukan cuma kita dengan Tuhan. Bukan hanya itu. Tapi kita juga melayani sesama. Dalam hal ini kita melayani sesama melalui pujian yang kita nyanyikan, saudara. Dan inilah yang dipraktekkan oleh jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, saudara. Mereka saling melayani. Kalau kita lihat, ya. Saling melayani, saling menolong, saling mendoakan, saling menyanyikan pujian, saudara ya. Semua mengambil bagian dalam ibadah. Jadi sekali lagi, ibadah itu kita bukan jadi penonton, saudara. Tapi kita mengambil bagian di dalam pelayanan, saudara. Dalam hal ini adalah nyanyian. Saudara pernah dengar kata persekutuan? Pasti sering ya. Persekutuan doa gitu. Saudara tahu artinya persekutuan itu apa? Bahasa Yunaninya arti persekutuan adalah koinonia. Artinya apa koinonia?
Apakah berkumpul? Bukan, saudara. Jadi koinonia itu artinya adalah mengambil bagian dalam sesuatu. Orang Kristen sedang bersekutu. Itu bukan sedang berkumpul doang, saudara. Tapi semuanya yang berkumpul di situ mengambil bagian di dalam sebuah pelayanan. Ini ciri khas ibadah Kristen. Saling melayani, saudara. Semua ambil bagian, termasuk ketika kita datang dan bernyanyi, kita sedang pelayanan, saudara. Jadi, saya mau katakan begini. Yang namanya persekutuan, ide utamanya itu bukan hanya berkumpul, tapi berpartisipasi. Kalau cuma berkumpul, itu namanya perkutuan, saudara. Karena kutu suka berkumpul, saudara. Tapi persekutuan itu berpartisipasi, saudara. Berapa sering, saudara, kita datang, aku mau datang ke persekutuan doa. Tapi kita nggak pernah saling mendoakan di sana. Kita hanya berdoa bagi diri kita sendiri, itu bukan persekutuan, saudara. Namanya persekutuan, ambil bagian. Saya mendoakan kamu, ada nggak yang bisa saya doain untuk kamu? Kita bukan hanya mikirin diri kita sendiri, saudara. Ya. Jadi kita lihat gereja mula-mula semua jemaatnya ambil bagian, saling melayani. Tapi zaman sekarang kebanyakan, saudara, sebuah ibadah itu hanya jadi pertunjukan, saudara. Seperti kita sedang menonton konser K-pop, terus nontonin, terus pulang, saudara. Tapi jemaat di sini gak begitu, amin. Kita ambil bagian dalam pelayanan, yaitu apa? Bernyanyi bagi sesama. Yang kedua, saudara, seluruh elemen dalam ibadah itu harus berpusat kepada Kristus. Jadi yang berpusat kepada Kristus bukan hanya khotbahnya saja, saudara, tapi juga nyanyiannya. Ya, itu semuanya harus berpusat kepada Kristus. Yang ketiga, saudara, nah ini terakhir, saudara ya, nyanyian jemaat itu harus dioptimalkan. Ya, karena jemaat itu sekali lagi bukan penonton. Nah, pesan untuk para pelayan mimbar, yang pertama dulu untuk pelayan, saudara ya, untuk WL, singers. 1, berdoalah ketika memilih lagu. Di sini mungkin ada WL ya. Berdoalah ketika memilih lagu. Saya nggak tahu berapa banyak WL yang berdoa ketika memilih lagu, saudara. Ya, ambil bagian dalam puasa, saudara ya. Jangan memilih lagu hanya karena lagi trending, lagi keren. Jangan memilih lagu hanya karena nadanya enak, musiknya bagus. Unsur utama dalam memilih lagu adalah liriknya sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Liriknya sesuai dengan ajaran sehat atau enggak. Liriknya secara teologis benar atau enggak. Makanya beberapa penulis lagu bilang gini, seorang worship leader perlu mengerti teologi dasar. Karena ada banyak lagu-lagu rohani di sana, di luar sana yang tidak rohani, saudara. Ya, ada banyak juga. Ada lagu yang diciptakan untuk komersial, itu ada, saudara. Jadi rohani-rohani ini sudah jadi industri, saudara, di luar sana. Ya, tentang siapa lagu ini, cocok dinyanyikan bersama-sama atau enggak. Karena ada lagu yang tidak cocok dinyanyikan bersama-sama. Perlu didoakan, saudara. Kemudian yang kedua, audio setting, permasalahan ini teknis sedikit, saudara ya. Makanya tadi yang dilakukan WL kita tadi, ya beberapa kali dan hampir semua lagu malah ya, jemaat nyanyikan. Memang harus ada bagian-bagian seperti itu. Kenapa, saudara? Karena jemaat bukan penonton, sekali lagi. Perlu ada bagian-bagian seperti itu sehingga jemaat bisa mendengar satu dengan yang lain, saudara. Ingat, kita ke gereja bukan sedang pergi ke konser, saudara. Ya, makanya saya mau bilang gini untuk pelayan, saudara ya. Kita berhasil memimpin ibadah bukan ketika jemaat mengagumi betapa indahnya suara kita. Tapi kita berhasil memimpin ibadah ketika kita mampu meyakinkan jemaat betapa indahnya Tuhan lewat lagu yang kita nyanyikan. Amin, saudara. Bukan kita datang, suaranya keren. Tapi waktu kita datang, ternyata Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Itu kita berhasil berarti, saudara. Untuk jemaat, nah tadi untuk pelayan, sekarang untuk jemaat. Datang ibadah di hari Minggu itu penting. Kenapa? Karena ada seseorang yang perlu mendengar kita bernyanyi. Sehingga mereka dikuatkan dan dibangun imannya. Ada amin, saudara?
Jadi kita datang ke gereja, motivasinya bukan apa yang bisa gereja ini berikan kepada saya, layani saya. Bukan hanya itu, tapi kita datang ke gereja, oh jangan-jangan nanti di gereja ada yang sedang lemah imannya, ada yang sedang takut. Saya mau datang ke sana menguatkan iman mereka lewat pujian yang saya angkat. Amin saudara. Ketika Injil dinyanyikan lewat suara kita, mereka dikuatkan. Itu ibadah Kristen seperti itu saudara. Bukan hanya tentang saya, bagaimana gereja ini melayani saya. Tapi apa yang bisa saya berikan untuk jemaat di sini. Terakhir statement penutup saudara. Salah seorang teolog ya, Paul Tripp, pastor. Dia bilang begini saudara. Salah satu alasan mengapa kita perlu pergi ke gereja adalah karena kita perlu mendengar saudara-saudara kita menyanyikan Injil di telinga kita. Ingat? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara ngerasa lemah, saudara ngerasa letih, saudara ngerasa takut, saudara ngerasa khawatir. Saudara sedang sakit mungkin, datanglah ke gereja saudara. Supaya iman kita dibangun. Amin saudara. Haleluya. Boleh kita bangkit berdiri.